Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru semuanya. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mentutorialkan terkait untuk simulasi pelatihan untuk minggu depan besok. Jadi di sini saya menggunakan Google Form ya, ini tidak perlu menjadi acuan tetapi untuk bayangannya saja. Jadi kemarin saya sudah menelaah terkait untuk soal-soal ANPK, baik itu literasi ataupun numerasi, kurang lebih seperti ini bayangannya. Baik, kita langsung saja pratinjau. Nah, di sini halaman awal web ini nanti akan diarahkan untuk seperti ini, mengisikan username dan juga password. Nah, untuk username sendiri ini bisa berupa huruf dan juga angka. Misalnya menggunakan huruf besar PKM misalnya, kemudian diikuti dengan angka 7500. Nah, kemudian untuk password sendiri ini menggunakan angka kombinasinya dengan bintang. Misalnya 2021 shift angka 8 menjadi bintang. Nah, kemudian untuk ini kita lanjut ke menu login ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita memberi contoh ke anak-anak, ketika kita klik login nanti otomatis akan berpindah ke halamannya. Tetapi ketika kita pilih kembali, kemudian kita klik berikutnya, maka kita akan tetap stay di halaman ini ya. Kalau misalnya kita pilih login, otomatis kita akan dialihkan ke halaman berikutnya. Nah, di sini nanti peserta didik atau siswa ini akan mengisi identitasnya. Nah, untuk yang pertama di sini untuk nama peserta diisi saja adalah peserta, misalnya peserta 1 ya. Peserta 1. Kemudian nomor pesertanya ini diisi angka, misalnya contoh. Nah, untuk nama peserta dan nomor peserta ini nanti akan diberikan atau dikasih sama proktor sekolah masing-masing. Jadi nanti akan diberikan Mbak Ima, nanti akan diberikan Mbak Ima untuk simulasinya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, kemudian untuk sekolah asalnya ini ketikkan saja SD Plebengan, SD Negeri Plebengan. Nah, kemudian kita pilih aja jenis kelaminnya ya. Untuk kolom jenis kelamin ini bisa kita pilih baik itu laki-laki ataupun perempuan ya. Kemudian, nah, di sini saya mencontohkan terkait untuk yang pengisian tanggal lahir, bulan dan juga tahun ini ada 3 kategori. Nah, yang pertama kita mencoba terlebih dahulu kategori yang pertama, kita pilih di sini misalnya harinya tanggal. Ya, untuk hari ini merupakan tanggal. Misalnya katakanlah tanggal 5. Kemudian di bulan Juni, selanjutnya untuk tahunnya 2010. Pilih yang 2010, scroll ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Nah, di sini misalnya tempat tanggal lahir. Contoh Bantul 5 Juni 2010. Nah, ini untuk yang contoh kedua. Kemudian contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini adalah kita memilih, juga sama memilih. Nah, tapi ini lebih rumit karena apa? Coba kita lihat terlebih dahulu. Nah, kita harus men-scroll, kita pilih tahun terlebih dahulu, contohnya, kemudian di bulan Juni kita pilih tanggal 5 ya. Jadi saya berikan 3 contoh ini supaya nanti ke depannya entah itu besok sistemnya menggunakan yang nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, yang terpenting adalah nanti siswa kita bisa paham dan mengerti dan tidak bingung. Kemudian untuk nama peserta baru diisi nama siswanya. Contoh Eno Javas. Kemudian isikan token atau kode masuk. Nah, untuk token sendiri ini nanti akan kita peroleh dari proktor ya. Nanti proktor itu akan memberikan kode tokennya. Nah, untuk satu sesi sendiri itu terdiri dari 1 sampai dengan 17. Itu kemarin yang saya dapat dari simulasi SMP. Kemudian untuk SD sendiri itu mungkin bisa 1 sampai dengan 15, dan satu sesinya itu akan berbeda kodenya. Misalnya sesi 1 itu nomor 1 sampai dengan nomor 15. Misalnya kode tokennya adalah DDUKGG. Mohon maaf, DIUKGG. Nah, untuk mengisikan tokennya ini adalah menggunakan huruf besar. Kemudian ketika nanti akan memulai ke sesi kedua atau sesi berikutnya, ini adalah tokennya akan berbeda.
ini untuk gambaran saja ya Bapak Ibu Guru semuanya. Jadi tidak harus sama persis, boleh kok tokennya itu berbeda, nggak harus sama persis sama ini. Yang penting adalah nanti setiap sesinya berbeda. Berikutnya, nah setelah kita mengisi identitas, kita akan diarahkan untuk menjawab soal. Yang pertama adalah asesmen literasi. Yang harus dipahami di sini adalah, nah ini ada teks bacaan ya. Teks bacaan nomor 1 adalah pilihan ganda. Apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya. Nah, ini hanya bisa memilih salah satu jawabannya. Misalnya katakanlah pilih yang ini, ingin bersekolah. Kemudian soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 sendiri ini adalah kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Contoh katakanlah kita pilih bekerja keras dan juga sabar. Kemudian soal yang nomor 3 adalah benar dan salah ya, sesuai dengan realita bacaan teks nomor 1 tadi. Berarti Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Apakah benar? Jawabannya benar. Kemudian Om dan Tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Itu apa? Salah. Nah, jadi setiap barisnya ini ya, setiap barisnya ini hanya bisa memilih satu. Ketika misalnya Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi, kita pilih salah. Nah, nanti otomatis ketika kita mau pilih benar ya, kita akan dialihkan ya cuma salah satu, tidak bisa memilih keduanya. Sama halnya dengan yang ini ya. Jadi ini kita untuk yang benarnya saja, kemudian ini salah. Jadi setiap barisnya memilih jawaban satu. Kemudian untuk yang nomor 4 sendiri itu adalah jawaban singkat. Nah, di sini maka contoh jawabannya mengamen dan menyanyi. Nah, ini merupakan contoh jawaban singkatnya. Kemudian untuk nomor 5 ini menggunakan apa? Penjodohan atau menjodohkan. Nah, di sini untuk Google Form sendiri itu tidak bisa sama halnya seperti kayak kita sebelah kiri soalnya, sebelah kanannya itu misalnya gambarnya kita tarik ulur menggunakan misalnya garis, itu tidak ada. Di Google Form sendiri ini hanya berupa seperti ini untuk penjodohannya. Tetapi gambarannya hampir sama. Contoh, nomor 5 sendiri ini akan memasangkan soalnya suka memberi uang receh dengan seadanya. Itu siapa? Berarti Om dan Tante. Kemudian suka bernyanyi berarti Siti. Nah, untuk menjodohkan ini juga bisa dipilih nggak cuman satu, jadi bisa lebih dari satu jawabannya. Nah, yang nomor atasnya pun juga sama. Nah, untuk jawabannya benar adalah kita pilih salah satu saja. Nah, seperti ini. Jadi untuk menjodohkan ini bisa lebih dari satu. Gambarnya seperti ini untuk yang soal menjodohkan. Kemudian selanjutnya untuk yang soal nomor 6, nah di sini kita akan menjawabnya ini adalah kita memahami teks terlebih dahulu. Coba dibaca terlebih dahulu. Di sini jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi. Nah, jawabannya yang benar adalah Siti dan Udin menyanyi, Om dan Tante memberi uang. Nah, ini merupakan contoh jawabannya. Nah, untuk soal nomor 6 sendiri ini kita harus memahami terlebih dahulu. Jadi ini bukan teks deskriptif atau teks deskripsi. Nah, ini merupakan puisi. Kemudian ketika kita selesai untuk mengerjakan soal yang literasi ini, ada pilihan di sini ya. Ada selesai tes dan juga kembali ya. Di portal untuk ANBK sendiri itu juga sama. Munculnya ada selesai tes dan juga kembali. Kita pilih yang selesai tes. Nah, ketika kita pilih yang selesai tes, kemudian kita pilih berikutnya atau selanjutnya, nanti akan diarahkan untuk lanjutkan untuk mengerjakan soal yang berikutnya. Soal numerasi. Nah, di soal numerasi sendiri itu hampir sama dengan soal yang sebelumnya literasi. Di sini saya memberikan contoh soalnya matematika. Nah, yang nomor pertama ini jelas ya. Yang untuk nomor pertama ini yaitu apa pilihan ganda, katakanlah misalnya jawabannya ini ya. Kemudian yang nomor 2. Nah, untuk nomor 2 sendiri ini ya hampir sama dengan yang literasi tadi. Ini bisa kita pilih lebih dari satu jawaban. Berhubung ini kita pahami terlebih dahulu soalnya, ya udah kita pilih ini saja satu ya. Tetapi untuk memilih lebih dari satu juga bisa ya, tetapi jawabannya benar pasti di sini cuma ada satu. Kemudian baik, kita lanjutkan untuk yang nomor 3 di asesmen numerasi ini. Untuk yang nomor 3 ini adalah kita memilih salah satu jawaban dalam satu baris ini ya, hanya memilih salah satu. Jadi bentuk
penjumlahan berulangnya seperti ini, maka perkaliannya adalah pilih salah satu ya. Kemudian yang nomor 2 juga sama seperti ini. Nah, kemudian yang nomor 4 ini sendiri adalah kita menjodohkan. Jadi kita jodohkan lagi. Misalnya yang nomor 1 ini 24 kali 7 berarti ini, 25 kali 6 berarti yang ini, 25 kali 5 berarti yang ini, dan 56 kali 2 ini 112. Nah, ini adalah merupakan bentuk soal yang menjodohkan. Kemudian soal yang nomor 5 ini adalah kita jawaban singkat. Di sini saya sudah menyediakan jawaban itu 2. Yang pertama adalah kita tulis dulu jawabannya, 5 kali 170 sama dengan 850. Bisa kita menggunakan option pertama ini ya untuk menjawab ini. Kemudian option kedua ini adalah saya sudah membuatkan jawaban, misalnya penjumlahan berulangnya berarti 170 tambah 170 sampai 5 kali sama dengan 850. Bisa menggunakan cara seperti itu. Jadi untuk soal ini sendiri tidak perlu dijadikan patokan, karena untuk soal yang buat ANPK sendiri ini mungkin grade-nya akan lebih tinggi. Ini cuman hanya sebagai contoh atau pandangan saja. Jadi kurang lebih hampir sama seperti yang literasi tadi itu ya, ada pilihan ganda, kemudian ada yang kita memilih lebih dari satu jawaban, kemudian kita pilih salah satu dalam satu baris ini, kemudian ada menjodohkan, kemudian ada jawaban singkat. Nah, kemudian setelah selesai, kita pastikan selesai, kita klik tombol selesai tes. Kemudian berikutnya setelah itu akan dialihkan untuk tombol kirim, atau mungkin kalau di webnya itu tombol selanjutnya. Nah, untuk tombol kirim atau selanjutnya itu adalah akan muncul timernya. Jadi sebelum kita akan kirim ataupun akan kita selanjutnya itu akan muncul timer. Nah, setelah timernya habis sampai 000, nah maka baru bisa kita kirim. Pandangannya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu bisa dilihat skornya, atau mungkin kalau di webnya itu tidak muncul skor, jadi kita tinggal langsung yang proktornya itu tinggal kita akses all atau kita centang semuanya, itu baru kita bisa kirimkan. Jadi untuk yang Bapak Ibu guru, terutama untuk yang guru pembimbingnya, untuk yang ANPK ini, jadi pandangannya seperti itu atau kurang lebihnya seperti itu. Jadi selanjutnya mungkin untuk minggu depan materinya terkait tentang mengerjakan soal menggunakan Google Form yang telah saya buatkan, atau mungkin Bapak Ibu guru punya masukan ataupun pandangan yang lain, silahkan nanti bisa berdiskusi secara bersama-sama. Mungkin saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.